Welcome back to my YouTube channel. Selatan berisik, semakin asik. Nah, apa kabar kalian teman-teman Selatan Berisik? Udah lama banget nih gua nggak konten ya. Nah, salah satu konten baru di Selatan Berisik yaitu ngebabu alias ngebahas buku. Buku yang bakalan gua bahas kali ini yaitu buku The Power of Mimpi. Di buku ini ditulis cerita dan kisah orang-orang sukses dan cerita unik dari mereka. Seperti Soichiro Honda, founder Honda. Dia berkata, saya tidak suka membaca buku karena setiap kali saya membaca buku, tidak ada satupun yang nempel di otak. Dia lebih suka menonton televisi. Oke, kita mulai dari awal. Kita akan menceritakan dulu dari lokal Indonesia di bidang acting. Kalian tentunya pasti kenal Dian Sastrowardoyo yang sering disebut Dian Sastro. Kepiawaian dalam beraktingnya sudah tidak diragukan lagi guys. Dia sudah menduduki top artis. Tahu nggak perjuangan Dian Sastro? Dia menekuni hobi aktingnya itu dimulai dari usia 10 tahun guys. Dia mulai menekuninya, ikut-ikutan workshop, ikutan lomba-lomba, sampai banyak mengikuti lomba, akhirnya beberapa kali menjadi juara. Dan dari situlah dia mulai menekuninya dan mencintai acting. Tapi perjalanan hidup Dian Sastro itu tidak mulus guys. Dia mempunyai cerita pilu di masa kecilnya. Nah, cerita pilunya di umur 10 tahun, di umur belasan tahun lah. Ayah ibunya divorce ya, jadi bercerai. Tragedi yang membuat kita trauma ya, kalau anak kecil sudah mengalami konflik ayah ibunya lalu bercerai, itu bisa membuat trauma anak kecil ya. Dan selang 3 tahun dari situ ayahnya pun meninggal. Nah, mungkin dari situ Dian Sastro berpikir bagaimana caranya mandiri, bagaimana caranya menjadi orang sukses, dan akhirnya ya seperti sekarang ini dia tuh sangat dikenal pas film layar lebarnya mencuat ya, booming ya kalau sekarang bilang viral, itu di film Ada Apa Dengan Cinta. Dan kemarin-kemarinan juga dia mencoba bakat lain selain acting, menyanyi bersama beberapa musisi. Tapi menurut saya Dian Sastro itu lebih bagus dalam actingnya daripada menyanyi. Nah, itu salah satu orang sukses dari lokal ya di bidang acting. Nah, sekarang kita pindah ke bidang yang lain, yaitu bidang tarik suara. Siapa sih yang tidak kenal Agnes Monica yang sering disebut Agnes Mo? Dari umur 5 tahun, Agnes Monica mulai mencintai hobinya menyanyi. Lalu dia terus-terusan berlatih yang sampai akhirnya dia menjadi penyanyi ya. Yang gue ingat tuh, gue kira Agnes Monica ini salah satu pemain film ya, karena di tahun 90-an kalau nggak salah lagunya yang berjudul Seputih Hati udah menjadi soundtrack film di film Pernikahan Dini. Wah, tuyul banget ya. Itu tuyul filmnya. Karena gue sering ikut kakak gue nonton film, jadi ke bawah 90s gitu ya. Nah, Agnes Monica ini selalu membewarakan dirinya bahwa musik is my life, music is my life, music is my life. Seperti udah jadi kehidupan kedua ya musiknya itu. Salah satu artis yang sukses karena sudah go internasional, sudah stay di luar negeri, bahkan berkolaborasi bersama para produser yang piawai seperti Jay-Z, David Foster, dan banyak lagi lah. Kalian tahu kan betapa energiknya Agnes Monica, dan lagu-lagu mellow-nya juga dengan suaranya yang tiba-tiba meninggi, dengan oktavnya meninggi. Seperti gitulah pokoknya ya. Agnes Monica, kalian tahu berlatihnya berapa jam sehari? Tidak bakalan mungkin 8 jam sehari. Bahkan bisa seminggu lebih dia belajar latihan vokal. Karena yang ditulis di buku ini, orang-orang yang sukses itu rata-rata mereka bekerja lebih dari 8 jam dan mempunyai hari lebih dari 8 hari. Lebih lah melakukan hal-hal yang lebih orang-orang sukses itu. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik.